Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa azimi sultan. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh dan jemaah majelis ilmu, insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sinina fakujir ya kujangir di Allah taala. Sabab masih merajana Allah taala, kita berada di tempat yang penuh dengan berkah ini di subuh yang kelima dalam bulan suci Ramadan. Kita telah melaksanakan salat berjamaah subuh. Kita lanjutkan dengan pengajian atau majelis ilmu. Mudah-mudahan kita semua mendapat ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada orang yang tidak pernah berbicara dengan dorongan hawa nafsunya, akan tetapi selalu di bawah bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuma lebih ke hadir pada subuh ini Kumenas dari sabuni bicara ta'bunina. Ini masih dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat ke-11. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kelompok manusia yang akan mewarisi surga Firdaus. Tadi malam saya sudah menyampaikan yang pertama, orang yang khusyuk di dalam salatnya. Kemudian yang kedua, taubelaini ande ika betul-betulan. Yang ketiga, orang yang senantiasa mengeluarkan zakatnya. Tadi malam saya sudah menjelaskan bahwa zakat itu ada nisab, ada haul, ada kadarnya. Saya sudah jelaskan bagaimana nisabnya zakat, bagaimana haulnya, dan bagaimana kadarnya yang harus dikeluarkan. Dan untuk menerima zakat itu juga tertentu. Tidak sembarang orang yang bisa menerima zakat. Di dalam Al-Quran itu hanya asnafus samanya, 8 orang yang bisa menerima zakat. Jadi tidak sembarang kita. Misalnya kemarin saya sudah sampaikan, jagokan kita ada isi paseker berdiri yang pulau 85 gram ke atas. Kita miliki 1 tahun, maka dalam 1 tahunnya dikeluarkan 2,5%. Kepada siapa bisa kita berikan? Kepada asnaf astamanya, 8 orang yang berhak. Innamas shadaqatu lil fuqara'i, kepada fakir, wal masakin, kepada orang-orang miskin. Jadi fakir, miskin, lain fakir, lain miskin. Kalau fakir di sisi segala kan, tidak ada pekerjaannya yang menetap, tidak ada. Tapi kalau miskin itu ada pekerjaannya, tapi tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Itu yang disebut miskin. Fakir biasa disambung fakir miskin, tapi lain fakir, lain miskin. Jadi pertama fakir, itu yang paling utama fakir. Kemudian orang-orang miskin. Kemudian amin. Amin itu yang mengumpulkan zakat. Jadi yang mengumpulkan zakat itu bisa ada bagiannya. Kenapa? Karena dia yang ditugaskan mengumpulkan zakat. Jadi dari bagian zakat itu bisa saja diberikan
Allah, orang yang baru masuk Islam. Wal ghaibin toke regem, katoke regem dia oleh pada tengah, tetapi utangnya itu adalah utang yang baik, bukan utang budi atau utang yang diharapkan, tidak. Dia punya utang yang tidak mampu dilunasi maka bisa dibayarkan. Kemudian wafir rikab, hamba sahaya. Tapi sekarang sudah tidak ada hamba sahaya. Tapi hamba sahaya yang dimaksud di sini bisa menerima zakat yang mau memerdekakan dirinya. Misalnya yang berada di majikan maka terima merdeka, bayar 10 juta, maka bisa saja kita memberikan uang zakat untuk menebus dirinya supaya dia bisa bebas. Jadi itu yang bisa menerima zakat. Wa bani sabil, ibnu sabil itu orang dulu diterjemahkan ibnu sabil anak jalanan. Maksudnya begini, orang yang sementara musafir kehabisan bekal bisa mengambil pada baitul mal dan zakat itu bisa diberikan karena dia kehabisan bekal. Kemudian fisabilillah di jalan Allah. Dulu di jalan Allah itu dipakai ke memang musuh, dipakai untuk berperang. Nah, inilah yang sekarang banyak ditafsirkan oleh ulama. Fisabilillah itu ditafsirkan dalam bentuk yang lebih luas, sampai ada ulama memasukkan termasuk bisa ke masjid, bisa ke pesantren, bisa kepada guru mengaji, bisa kepada anak-anak sekolah. Itu tafsirnya fisabilillah. Tapi ada ulama juga mengatakan fisabilillah di jalan Allah, berjuang di jalan Allah. Jadi bukan kepada ke masjid aja akan salah, karena ada ulama yang membolehkan. Tapi kemarin saya tidak mengikuti pendapat itu, silakan. Karena yang termasuk berpendapat bolehnya masjid itu adalah Syekh Muhammad Abdul yang menulis tafsir Al-Manali. Syekh Muhammad Abdul itu membolehkan di masjid karena dia menerjemahkan, menafsirkan fisabilillah dalam bentuk yang luas, semua yang bergerak di jalan Allah maka dia masukkan di situ fisabilillah. Jadi kembali ke hadir, orang yang mengeluarkan zakat tertentu tempat mengeluarkan zakatnya. Tapi kalau ada amil tertentu itu lebih bagus lagi kalau amillah yang menyalurkan. Apakah menyalurkan secara pribadi-pribadi? Bisa saja kita tahu banyak yang tersentuh, komega bisa dikoperti, mega kembali, tetapi kalau nama tidak tersentuh. Kalau amil itu sudah bisa merata. Tapi kalau tidak ada bisa saja kita kumpulkan uang kita, tarikin setiap tahun, nampak susah kita orang niatkan memberikan dengan zakat. Orang seperti ini yang selalu memperhatikan zakatnya, maka Allah Ta'ala akan diberikan surga yang tertinggi nanti di hari kemudian. Jadi penting itu zakat. Kenapa penting? Kita tadi sudah menyebutkan bahwa yarusak keinginan itu yang berhak atau hukum Allah Ta'ala. Ada yang berhak atau hukum Allah Ta'ala. Jadi kogentai sifat sekar sebenarnya agak kata, nah ini pesusah kena secara hakikat haknya yang 8 orang ini kita ambil. Jadi kogenita secara hutan, nampaknya ini pesus 2,5% itu maka orang-orang miskin, orang-orang fakir, orang-orang berhutang itu akan datang menuntut nanti di hari kemudian uang. Yaitu agak mereka patut untuk anu punya naikkan. Saya selalu ilustrasinya begini. Pengalaman pada uang itu 100 juta melalui tangan kita 100 juta. Akhirnya pengalaman yang aserai umpamanya 9 juta 750 itu untuk kamu. Tetapi yang 250 upah bangun engkau hak apa we pulau bertukang ada itu dia nalatungan sekali lagi nabala caman ini nabala dia ya nanti kalau bangun pengalaman maka 250 ini akan menjadi tuntutan. Siapa yang menuntut? 8 orang yang berhak ini akan menuntut nanti di hari kemudian. Jadi ini maksud sebenarnya kata
sebenarnya kita memakan haknya orang-orang miskin, haknya anak-anak yatim, haknya orang-orang terlantar. Inilah bahayanya yang akan menuntut nanti di hari kemudian. Makanya itu tidak bisa disampaikan persoalan zakat. Dan disitulah keberkahan harta kita yang dimasuki zakat. Ada seorang khalifah yang sampai sekarang namanya selalu disebut-sebut, terkenal kejujurannya. Siapa itu? Umar bin Abdul Aziz. Pokuna Maulud Umar bin Khattab. Itu Umar bin Abdul Aziz. Bahkan ulama mengatakan setiap tahun itu, setiap 100 tahun Allah menurunkan pembaharu di agamanya. 100 tahun pertama Allah menurunkan Umar bin Abdul Aziz. Di 100 tahun berikutnya maka Allah menurunkan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kembali ke hadir, Umar bin Abdul Aziz itu memerintah 2 tahun 5 bulan 5 hari. Masa jabatannya itu singkat sekali. 2 tahun 5 bulan 5 hari. Tapi walaupun 2 tahun 5 bulan 5 hari memerintah, tidak satu pun orang miskin dalam satu negara. Kita bisa bayangkan kemakmurannya pada waktu itu, tidak satu pun orang miskin dalam satu negara ketika dia menjadi khalifah. Kenapa bisa seperti itu? Langkah awal yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz, semua orang kaya mengeluarkan zakat hartanya. Sini dan musuhnya pesuman sekena warang-warang itu yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz. Udah pesuman sekena dikumpulkan di Baitul Mal. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, cari fakir miskin, berikan dari zakat ini sampai dia menjadi orang yang mampu. Karena tidak ada sekena. Bayangin kalau semua orang kaya betul-betul mengeluarkan zakat, mampu membuat kaya semua orang-orang miskin, sehingga tidak satu pun orang miskin di negaranya. Kenapa? Karena dia berikan dari zakat orang-orang kaya. Bahkan capu mana di kobati to kasia-sia ya reng. Nah dia pada capu ya rodui unang sekena nama dokter Umar bin Abdul Aziz. Makanya Umar bin Abdul Aziz cari orang berhutang, wajar di Indrana. Udah wajar di Indrana orang berhutang. Dia banyak dia cari pemuda yang tidak mampu menikah dan dia sudah mampu menikah dan mau menikah, bahkan mendesak menikah, nikahkan mereka dengan uang dari Baitul Mal. Sampai kembali ke hadir begitu makmur pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Kenapa seperti itu? Masa kemana itu sugie malempu topanitai dan pengelolaan zakatnya betul-betul dilakukan dengan seadil-adilnya. Tidak ada yang mengambil yang tidak berhak. Yang jadi masalah itu pemerintah itu tidak berhak selalu menjadi miskin. Ya. Tidak berhak tetapi selalu mengambil. Ini tidak mengambil, tidak berani mengambil yang tidak berhak karena kejujuran Umar bin Abdul Aziz. Bahkan itu menolak untuk Umar bin Abdul Aziz pada masa pemerintahannya, serigala pun tidak mau mengkhianati kambing. Tidak ada serigala mati ya. Tidak mau mengkhianati, binatang itu tidak ada. Sampaikan kasih wasto engkau kambing. Sementara api bebeknya tiba-tiba diserang serigala. Maka dia romakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hari ini Umar bin Abdul Aziz sudah meninggal dunia. Lalu sahabatnya mengatakan, kenapa kamu katakan Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia? Dia mengatakan, dari sekian lama dia memerintah, hari ini baru kita mendapatkan serigala menerkam kambing. Setelah itu dia dengarkan kabar betul-betul Umar bin Abdul Aziz telah meninggal dunia. Serigala pun tidak berani menerkam domba dan kambing pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Zakat dan kejujuran yang diterapkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Sebenarnya itu maka tentara. Makanya itu kembali ke
hadir ketika makasih sakit orang-orang itu akan berkah. Bahkan dalam riwayatnya itu kuna pramana ni napasogi na lemano sakat itu makanya membuta uang di Abdul Aziz akan pemilih gandum tebarkan saja di gunung taruh di buluwe supaya tidak ada satu binatang pun dari Bani Umayyah yang kelaparan. Nah kalau di gandum di Nabi Bani buluwe tidak ada satu binatang pun yang tidak yang kekurangan makan. Kenapa seperti itu? Sekedar berisi masyarakat kampunan datang di gandum ini datang ke rumah bulu-buluwe. Kenapa seperti itu? Karena keberkahan mengeluarkan sana. Kembali ke hadir. Makanya kita perhatikan itu. Insya Allah ada keberkahan dari harta kita. Ada keberkahan dari harta kita ketika kita mau mengeluarkan zakatnya dengan baik. Dan itulah yang berkah. Kalau kita mengambil haknya orang lain tidak ada keberkahan. Mungkin jumlahnya bisa besar, jumlahnya bisa banyak, tapi yakin tidak akan pernah membawa ketenangan dan keberkahan dalam hidup kita. Kembali ke hadir. Coba itu diperhatikan. Zakat. Sampai itu dalam ada riwayat Bukhari itu diceritakan oleh Nabi. Engkau Sayyidi Urwani di negeri Arab sana sementara dia di tengah terik matahari itu tiba-tiba datang awan hitam sama robos engkau bos awan maupun kumpal di atas sama robos tapi Urwani tetap di awan kali nasakar makanya silahkan turun airi kebunnya Fulan bin Fulan. Kami itu sadar kali tak boleh diawangi maka dia memerintah busiwe tepat lo aku daratna Fulan bin Fulan. Wih, dia tahu kasih apa kan kasar tak boleh diawangi. Dia kali maka aku daratnya tepat. Itu dia sebut namanya orang itu. Jadi nak kira orang isi lalu nama mengkumpul biasa penting. Lolo sampai boleh buat nasi di kebun. Ya, dia kebunnya kan kita cuma ambil dan dia untuk mencari orang sadai maka dia harus sadai pemerintah itu ya bang ini juga boleh buat dari kebunnya. Nah tadi orang punana kebunnya maka dia sekat. Nah tadi persis sama namanya bulan bin bulan ini namanya itu tidak disebutkan namanya tapi yang jelas mengatakan persis sama yang kalian kebunnya si bawah sana yang rata. Dia tak boleh dibusi lo puede lebok na bawa darat pero matanya na dibusi padahal perlu dibusi lo itu. Ada yang bawa nak dibusi. Jadi kata-kata dia darat makanya itu cara kali madar. Maka dia aku yang madar bagi talung itu wasit. Ya, sepertiga untuk bagi saya, sepertiga untuk kebutuhan saya dan sepertiga saya sedekahkan dan keluarkan zakatnya. Itu yang selalu saya lakukan. Maka dia waktu mengkali pantas saya mendegakkan dari awal sendiri engkau sampai mengkali maka aku bawa dia bukan dalam perayaan turun. Kenapa seperti itu? Ternyata dia orang yang menjaga zakat hartanya. Jadi itu malam ini hadir. Insya Allah yang selalu perhatikan zakat hartanya maka akan berkah harta yang kita miliki. Nah, jadi itu setiap tahun kira-kira yang kedesiaga kekayaan kita berapa harta kita keluarkan yang pemakalu siapa itu keluarkan 5% dari apa yang kita dapatkan itu. Jangan khawatir yang kita keluarkan 5% sesuai aturan Allah kita buktikan tahun depannya insya Allah berjanji meningkat dan mungkin lebih banyak dari apa yang kita harapkan. Itu ada yang pernah mencoba 2 metode umpan itu satu budak untuk tidak berzakat, satu budak yang disakati. Ya buktikan itu. Disamakan jumlahnya, disamakan beratnya. Saya tidak sekali. Saya kasih contoh misalnya 10 tongku CD, 10 atau 2 taruh CD. Saya tidak sekali. Setelah 1 tahun taruh di bulan Euro, ternyata Euro pernah sekali 10 tahun apa susah kena tentu kan berkurang karena jadi sekena. Sementara Euro 10 itu dia sekali tetap 10 tahun. Tapi setelah beberapa lama timbang memang mana kami dari matahari diburai lagi sekali dibanding ini sekali magi dari sekali susu di tanah mangitori dan megalakan anti balau sehingga tanah yang sudah disakati dibanding yang belum disakati berarti kalau kurang. Jadi itu malam ini kaki hadir Allah akan menjaga harta dan memberikan keberkahan pada harta yang disakati.
Makanya ini walladzina hum lizakati fa'ilun, itu termasuk orang-orang yang mewarisi nanti surga Firdaus. Kemudian yang keempat, walladzina hum li furujihim hafizun, tahu jagain alena oleh tiap pengantin. Jadi kalau kita ngomong surga Firdaus, akan itu ada tak boleh tiap pengantin. Salah satu termasuk yang akan mendapatkan surga tertinggi yang mampu memelihara kehormatannya, menjaga dirinya dari segala bentuk perzinahan. Makanya itu anak-anak kita jaga. Nah, Rabbi mengatakan kepada orang lebih, la taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ajak lalu ada pilih yang pengadilan inasab pengalaman. Jangan ada pilih. Itu ayatnya pengalaman. Semua ayat dalam Al-Quran larangannya itu mengatakan jangan mencuri, jangan membunuh, jangan menyakiti, jangan mencari-cari keburukan orang lain. Tapi ketika Allah mengatakan jangan mendekati zina, kenapa jangan mendekati? Seolah-olah ada isyarat pemerataan, maka kalau pada salama ajak memang namura bila dari memang yang bisa mendekatkan para perzinahan. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, saya membaca salah satu kemuliaannya Nabi kita itu terjaga nasabnya mulai dari Nabi Adam sampai Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak satu pun dari nasab orang tuanya yang pernah melakukan perzinahan. Maka lahirlah manusia yang paling mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang dijaga oleh Allah semua keturunan orang tuanya nasabnya dari Nabi Adam sampai turun yang bukan Nabi kita Abdullah bin Abdul Muthalib tidak pernah melakukan perzinahan. Jadi itu perzinahan perbuatan yang sangat tercela. Perbuatan asabila, fahisha wasa'a sabila. Orang yang melakukan perzinahan maka akan dicabut cahaya kemuliaan dari wajahnya. Makanya kalau lebih ke hadir akan hidup kita, akan hidup keluarga anak-anak kita. Doakan mereka orang yang mampu mencapai tempat yang mulia di sisi Allah, mereka yang menjaga dirinya dari bentuk perzinahan. Nah itu. Kemudian yang kelima, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Yero tahu pasajan surga Firdaus adalah orang-orang yang bisa menjaga amanah. Jadi orang yang bisa mendapatkan surga Firdaus adalah orang yang amanah. Apa itu amanah? Amanah seakan-akan dengan amin, orang yang dapat dipercaya. Jadi orang yang amanah itu dapat dipercaya. Makanya kita itu bergelar al-amin. Karena kita manusia yang paling amanah. Dia juga orang kita untuk amanah. Itu kami yang pun kagak maka dekat. Nah dia jangan ditaruh. Nah kita sebagai tempat penyimpan. Aku nak kita di agak bayangkan tapi ini. Nah bencinya kita, tapi karena dia mengakui kejujurannya, dia merasa aman ketika dia menitipkan pada aman. Itu tidak bisa amanah. Jadi orang itu mati di para Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Logik itu bagaimana amanahnya kita ketika dikepung rumahnya, belok Euro masih yang pertama dia pikirkan bicara anak pada sungai masalah agak atau yang dititip pada saya. Makanya ditugaskan Ali bin Abi Thalib, iko Ali uparan wangi pada sungai barang atau kepada yang punya. Itu luar biasanya kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah otak genting mau terbunuh, tapi dia masih pikirkan amanah yang dipercayakan orang lain. Makanya kita harus berhati-hati. Amanah itu mungkin para uang kita yang pakai periksa, jangan sampai kita mengkhianati. Itulah orang munafik yang dipercaya selalu berkhianat. Itu orang munafik seperti itu. Dalam hal yang sekecil apapun, dia minta janji pun dia tidak mau menyalahi janjinya, tidak mau menyalahi janjinya. Sampai itu ada riwayat yang kita dapatkan, kata dia berpindah di 1000 dinar. 1000
mulai tidak usah. Kalau kamu percaya, cukuplah Allah sebagai jaminan. Nah, bila bina 1000 bina. Bisa najok kali sopa Eropanewe. Persis hari nak janjinewe. Dia kendaraan bisa menyeberangi laut. Karena kendaraan itu terbatas. Tidak ada kendaraan. Tapi macam dia Rasul, Rasul macam dia tidak ada kendaraan untuk sampai di tempat itu dalam waktu yang seringkas itu. Terpaksa dia mengatakan, ya Allah, saya itu berjanji atas namamu, bahkan kamu saya jadikan sebagai saksi, kamu juga saya jadikan sebagai tempat sandaran, bahwa cukuplah pengenalan wala jaminan wala muruk. Tapi mencari itu perjanjian upamina dengan kendaraan peraturan jadukkan menyalahi janji saya melebihi hari yang sudah saya tentukan. Itulah ukuran Toyota. Yang kita mampu kalau menyalahi janji biasa-biasa, tidak merasa dirinya bersama. Ya, kalau lewat itu hanya melewati hari ini pun ada alasannya, tapi dia tidak mau. Apalagi dia berjanji atas nama Allah. Terpaksa malah hari nampak lubang apa tamu dia lebih 1000 dinar nampak dia reputasi. Kita bisa bayangkan. Ada akhir maka saya melakukan ini ya Allah karena saya tidak mau menyalahi janji saya, apalagi janji ini dipersaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau. Persoalan ada togi, nah itu kita serahkan kepada Allah. Dia alirkan uang itu. Mana kayak mata dia mana dia kemajuan itu ya. Kau itu 5 tahun tanpa itu aju mali pada pekwale naga isan roboran boleh untuk malawan ayu bunga. Di sana dia sudah kuih angka di dalam kayu itu 1000 dinar beserta suratnya permohonan maaf yang meminjam itu bahwa tidak sempat karena tidak ada kendaraannya sampai kepada pemilik. Itu luar biasanya Toyota. Luar biasanya Toyota. Itu terjadi pada zaman Bani Israel dan Allah sampaikan itu karena takutnya agar menyalahi janjinya karena amanah yang dalam hidup ini. Inilah yang sulit kita dapatkan. Makanya itu orang seperti ini akan mendapatkan surga Firdaus mati suri-suri pengalaman. Ada kisah yang saya baca dalam kitab. Engkau yang tahu, engkau gagana ada di kualina. Lupa lagi punah. Tapi dia raga ada di kita ini pernah sempat apalagi di punah. Mati dia orang itu ibal dua kan mati. Tapi dia raga tapi di bulan ini tidak banyak natal mati. Mati. Beberapa hari setelah kematian mati bisa sebenarnya. Engkau dia pada orang ini maka dia turun lalu kan masih. Engkau juga kan atau utara pulang mariku lokak melakukan IMH tapi dia pada sampai melakukan punah. Lalu saya meninggal dunia makanya lalu nak ia restart tak mampu ke keluarga kuburan kan tak barang atau saya tidak sampaikan kepada pemilik. Jadi harus sudah nanti Pak kalau bagi ini kata mengulang barang apa di sini dia utang guna dan kita sempat kalau setelah pada suatu punara pasti di sini mereka yang sudah surna atau mereka sudah surna maka dia terima kasih banyak untukku umpala pekak boleh susah kuburuhe umpala petoka mangu susah suri mori nomor kata bayangkan kalau lebih ke hadir agak-agak ini tahu dia tidak sempat melalui punara nah mati menjadi beban berat dalam kuburnya maka kira-kira tahu aku itu tahu aku itu mengkhianati orang bagaimana kira-kira bebannya nanti di dalam kubur pak itu bebannya suri mori nomor kata makanya kita harus bertaubat kembali kepada jalan yang benar itu kita harus menjalankan amanah dengan baik kalau mengharapkan surga aminah matade manusia Allah jadilah orang yang amanah dalam hidup ini ya hindari berkhianat hindari kebohongan dan selalu menjaga amanahnya insya Allah ini akan mendapatkan tempat yang tinggi di hari kemudian yang keenam walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun yang keenam orang yang akan mendapatkan surga Firdaus matu serimurina mengatala tahu makari ini sempadan. Jadi dua pas sempadan itu pertama pas sempadan pas saja surga Firdaus pas sempadan usuke pas sempadan. Kemudian
ayat ke-6 ini orang yang selalu menjaga sholatnya. Apa itu ala sholawati yuhafisun? Dalam tafsir Ibnu Katsir, orang yang selalu cepat-cepat melakukan sholat, tidak menunda-nunda sholat. Jangan menunda-nunda sholat. Yang itu kagak halangan. Seharusnya pagi itu memang beri masa pagi. Jangan seperti budak yang jelek akhlak. Coba lihat kalau ada budak jelek akhlaknya, dipanggil majikannya, berangko, nasi jolo, gimana? Berangko, jolo. Budak itu kira-kira bagaimana majikan kalau ada budak seperti itu? Yang boleh suruh kepada dia, jasa jolo, berarti, tarik jolo. Ya, itu budak yang jelek akhlaknya. Sebenarnya begitu juga salat. Salat ini panggilan Allah. Anda pakai budak santai-santai, mati tapi tidak memperhatikan pura-pura taruh jolo. Apalagi boleh dia lagi begini. Dia tak hidup sampai jadi. Makanya itu lagi kekehari. Seharusnya yang paling bagus itu ketika dipanggilkan azan, orang azan bersegera memenuhi panggilan Allah. Kecuali kalau halangan yang sulit ditinggalkan, atau memang tidak bisa lagi ditinggalkan. Pemaci. Dia lupa maka bisa lobe di tengah lalu nampak kemana kita nggak bisa itu kan dalam kondisi tertentu Allah tahu. Tapi kalau dalam kondisi tenang, kondisi masa kini apabila ini ada waktu, kalau bisa panggilan asal tidak diperhatikan. Ya itu kembali kita hadir. Inilah orang yang akan mendapatkan surga Firdaus yang selalu menjaga sholatnya, terutama menjaga waktu-waktu sholatnya dengan baik. Jadi makanya itu para ulama-ulama terdahulu, ada yang ulama salaf yang saya baca pandai besi. Ulama itu dari pandai besi. Matengani nakak paru-paru naruh kopi besi. Apa itu pandai besi itu? Paru-paru besi we. Nakak paru-paru naruh yasa naruh kopi besi na tanpa panik tahu yang paling dari paru-paru na. Dia jadi penting. Makanya saya lebih mengutamakan panggilan hasan dibanding penting orang besi. Kalau negara-negara yang harus maju, saya kok kata nanggakkan lebih mengutamakan dunia saya ketimbang akhirat saya. Dia nanti pakai nama pembuta Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam kita itu li ayyi syai'in ittakhadallahu khalila. Ibrahim berbicara di wacana Khalilullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kaya raya, hartanya berkah. Jadi dia sogi tapi masyarakat agaknya. Kemudian punya bicara mati dalam mana? Dua anaknya, Ishak, Ismail, semuanya menjadi nabi. Nabi Ishak beserta seluruh keturunannya, semua nabi sampai ke Nabi Isa itu keturunan Nabi Ishak. Yaitu si Nabi Ismail, satu keturunan yang menjadi nabi, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua nabi diberangkatkan Nabi Ibrahim dari dua jalur. Ishak, Ismail itu semua keturunan Nabi Ibrahim. Berbicara apa begitu? Salah satu jawabannya Nabi Ibrahim, ikhtartu amarallahi ala amri ghairi. Dia upentingkan urusan Allah Taala oleh dia pada urusan ini. Jadi tidak mau urusanku asal urusan Allah Taala dari segala, maka saya tinggalkan semua, mengutamakan urusan Allah di atas segala. Itulah Nabi Ibrahim. Jadi dalam hidup ini kita rubah pola hidup kita. Kalau dia menjadi sampah di kota, dia menjadi sampah di kota, silakan bekerja. Tapi ketika benturan dengan kepentingan Allah, perintah Allah, utamakan Allah di atas segalanya. Itu pakainya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tinggalkan yang lain, utamakan Allah di atas segalanya. Inilah orang yang akan mendapatkan surga Firdaus. Au tuli jadeni buat sampayana. Nah jadeni sampayana akan ditutupi sampayana, maka dia akan mendapatkan surga yang tertinggi nanti hari ini. Jadi saya simpulkan kepada kita semua 6 kelompok manusia ini yang akan mewarisi surga Firdaus nanti di hari kemudian. Pertama, tau jadeni sampayani di kana usu sampayana. Yang kedua, nah hindari adega betul-betuana, pakau kadega betul-betuana, mereka dan adega betul-betuana. Yang ketiga, tahu paling isara pesu isakna, selalu
zakatnya. Kalau itu perhatian, selalu menghitung dan mengeluarkan zakatnya. Kemudian yang keempat, orang yang senantiasa menjaga dirinya, nakal itu diarena oleh dia penganiayanya. Yang kelima, orang yang selalu mengamanah dalam hidupnya, menjaga amanahnya, menjaga kepercayaannya, selalu berlaku jujur, maka insya Allah akan mendapatkan surga Firdaus. Yang keenam, yaitu taumas sembayani, tapi dia nakal itu sembayani. Orang yang selalu menjaga sholatnya, termasuk memahami dari takbir, menjaga sholat itu adalah menjaga pelaksanaan waktu-waktu sholat di awal waktu. Saya kira ini yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa barakah Allah Ta'ala penyampaian ini, sehingga kita semua bisa beramal dengan baik, beringaman ibadah roga surga man muslimin pertama surga yang tertinggi, agar kita mendapatkan kemenangan. Orang-orang beriman itu akan mendapatkan aflah kemenangan nanti di hari kemudian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum